Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gua akan melanjutkan video gua sebelumnya. Jadi sebelum gua masuk ke inti video gua saranin dulu untuk kalian untuk nonton video gua sebelumnya agar cerita itu nyambung dan kalian tuh nggak ketinggalan informasi-informasi yang ada di video sebelumnya. Kalau kalian sudah nonton, kita tidak usah berbahasa-basi aja. Mari kita langsung menuju ke inti videonya. Oke, let's go. Jelas balik dari video sebelumnya. Saat saya mendapatkan kabar yang tidak mengenakan tentang penyakit kristal yang menjangkit warga kota asal dan ditambah dengan keadaan Nagi yang tidak enak badan begitu mereka itu masuk di kota itu bersama dengan Homura dan Shizuku. Dengan kecepatan penuh pun langsung pergi menjemput ketiga gadis itu di tempat mereka mengungsi. Singkatnya setelah Toya itu menemui mereka di area gurun yang tidak jauh dari kota asal Sandora. Toya kemudian langsung memberikan mereka recovery. Lalu Toya mengirim mereka ke ruang karantina di kantor medis di Istana Brunhild. Dan seperti yang sudah Toya perintahkan di video sebelumnya, Tika dan Flora kemudian memeriksa mereka bertiga untuk mencegah jika saja mereka itu membawa sejenis penyakit atau virus dari kota asal. Lalu ketika Toya itu berpapasan dengan Muranesan dan Karinanesan, Toya meminta ke mereka berdua untuk ikut dengan Toya memeriksa ke kota asal. Alasan Toya membawa kedua kakaknya itu karena para dewa-dewi itu kebal dengan virus karena kekuatan surgawinya itu. Jadi Toya nggak perlu khawatir mereka itu terjangkit penyakit aneh di kota Astal ketika mereka itu memeriksa nanti. Karena hari ini itu sudah hampir malam, jadi Toya bersama dengan Muranesan dan Karinanesan itu terbang menuju ke kota Astal menggunakan karpet ajaib. Di dalam perjalanan menuju ke kota Astal ini, Toya dapat melihat beberapa kereta kuda dan kendaraan lainnya yang terlihat seperti mereka itu sedang melarikan diri dari kota Astal itu. Jika dilihat dari ciri-cirinya, mereka itu terlihat seperti pedagang keliling. Dan jika berdasarkan pencarian di peta sebelumnya, tidak ada satupun warga di kota Astal itu yang selamat. Maka kesimpulannya mereka itu adalah orang luar. Mungkin begitu mereka itu sampai di kota Astal, mereka langsung melihat pemandangan yang mengenaskan di kota itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dari kota itu. Lalu tak lama kemudian, Toya dan kedua kakak-kakaknya itu pun sampai di kota Astal. Terlihat sebuah kota benteng yang berdiri di gurun. Dinding pelindungnya terbuat dari batu bata merah kecoklatan, namun gerbang yang berfungsi sebagai pintu di dinding itu sekarang itu terbuka lebar. Selain itu terdapat juga beberapa mayat yang tergeletak di depan gerbang, yang kemungkinan mereka itu adalah penjaga gerbang. Wajah mereka semua itu terlihat menderita, yang mirip seperti mumi yang telah mengering gitu. Kita juga dapat melihat kristal prisma 6 sisi keluar dari tubuh mereka. Layaknya seperti batu kristal itu telah menusuk mereka dari dalam. Toya mencoba mencongkel batu kristal itu dengan ujung Brunhildnya, dan batu kristal itu pun terjatuh bersama dengan akarnya yang tertanam di dalam tubuh mayat tersebut. Saat Toya mengambil kristal itu untuk memeriksanya, Toya langsung merasa aneh gitu, sebab kristal itu tuh terlihat rapuh untuk dijadikan bahan kristal yang menyusun tubuh monster kristal. Dan ketika Toya itu memasukkan kekuatan sihirnya ke kristal itu malah hancur seperti permen. Jadi hampir tidak mungkin kalau batu kristal yang tumbuh di tubuh mereka itu adalah sejenis monster kristal. Toya bertanya apa yang sudah terjadi dengan kota ini, apakah benar diserang monster kristal atau gimana gitu. Dan di saat Toya itu kebingungan, kedua kakak Toya yang saat ini tuh berada di samping Toya itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang gelisah. Toya bertanya ke mereka berdua, apakah mereka itu menyadari akan sesuatu. Muranesan pun membenarkannya. Walaupun Muranesan ini tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi jiwa-jiwa orang-orang atau mayat-mayat yang tergeletak di sana, di kota asal itu, jiwanya mereka itu sudah dimakan. Toya pun sontak terkejut sekaligus bingung gitu. Lalu Karinanesan pun menjelaskan ke Toya maksudnya, dimana jika seseorang itu sudah mati, maka jiwa mereka itu akan meninggalkan tubuh mereka dan pergi ke surga, yang tempatnya itu berada di bawah alam atau dunia para dewa. Di sana jiwa-jiwa itu akan dibersihkan, kemudian akan dikirim ke tubuh baru dan terlahir kembali. Hal itu disebut oleh para dewa-dewi adalah proses reinkarnasi atau samsara. Lalu Muranesan menambahkan kalau jiwa-jiwa yang telah melakukan terlalu banyak tindak kriminal, jiwa itu akan disucikan dengan sangat kuat hingga membuat jiwa-jiwa tersebut itu akan memudar. Kemudian mereka akan direinkarnasi kembali seperti yang lainnya. Namun karena jiwa mereka itu sudah memudar, mereka itu akan terlahir menjadi makhluk yang berbeda, seperti mungkin hewan, makhluk sihir dan sebagainya, kecuali hewan buas. Akan tapi untuk kasus yang saat ini, proses itu tidak akan terjadi pada mereka, para warga-warga kota asal ini.
Karena dengan suatu alasan, jiwa-jiwa mereka itu tidak bisa pergi ke surga. Jadi mereka itu nggak bisa direinkarnasi kembali. Dan supaya lebih memudahkan untuk menjelaskannya, Murah-Nessa menyuruh Toya untuk menggunakan kekuatan surgawi Toya ke kedua matanya. Lalu lihat tubuh atau mayat warga kota Astal. Saat Toya melakukan apa yang Murah-Nessa itu suruh, Toya pun dapat melihat sesuatu yang mirip seperti bola bersinar yang rapuh di dalam tubuh para mayat itu. Bola bersinar itu adalah bentuk jiwa seseorang. Namun Toya pun akhirnya sadar bahwa jiwa-jiwa mereka itu terkoyak di beberapa bagian atau seperti dimakan gitu. Layaknya seperti telah dimakan oleh cacing. Selain itu, cahaya jiwa mereka itu juga mulai melemah sedikit demi sedikit. Karena Nesan pun menjelaskan kalau itu adalah contoh jiwa yang telah dimakan. Dalam keadaan seperti itu, jiwa tersebut hanya akan menghilang dan terlepas dari siklus reinkarnasi atau samsara. Yang dengan kata lain, mereka tidak akan pernah mungkin untuk terlahir kembali. Mereka dipastikan akan lenyap secara permanen. Toya yang mendengar itu pun langsung syok. Tubuhnya tiba-tiba menjadi gemetar setelah memikirkannya. Toya pun bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Karena Nesan pun menjawab kalau ada cara untuk menyelamatkan mereka. Namun harapan Toya itu langsung dihancurkan oleh kakak-kakaknya itu. Karena cara untuk menyelamatkan mereka itu hampir mustahil atau setara seperti mukjizat. Baik itu untuk Murah-Nessa, Karina Nesan maupun Toya sendiri. Mereka tidak bisa menggunakan cara itu dan Karina Nesan memperingati Toya untuk tidak coba-coba melakukannya. Sebab bebannya itu akan terasa sangat berat bagi pemula seperti Toya. Lalu Murah-Nessa menyarankan Toya untuk membakar para mayat-mayat itu hingga menjadi debu. Menurut penjelasan dari Murah-Nessa, itu dilakukan supaya mereka itu tidak menjadi undead. Karena jika jiwa-jiwa mereka itu tidak bisa naik ke surga, maka mereka akan mendiami mayat mereka dan berubah menjadi undead. Mereka akan berkeliaran mencari makhluk hidup lainnya, layaknya seperti zombie. Tak peduli jiwa mereka itu utuh atau tidak. Hanya saja, untuk undead yang jiwanya itu masih utuh, biasanya mereka itu akan bergerak mengikuti rasa ketertarikan mereka saat mereka itu masih hidup. Contohnya seperti rasa dendam pada seseorang atau sesuatu. Namun untuk undead yang jiwanya itu tidak utuh, seperti para warga kota Astal ini, mereka bergerak tanpa tujuan. Jadi benar-benar mirip seperti zombie. Selain itu, bagi undead yang jiwanya itu masih utuh, setelah mereka itu disucikan, jiwa mereka itu akan masuk ke surga untuk direinkarnasi lagi. Tapi untuk undead yang jiwanya itu tidak utuh, seperti para warga kota Astal ini, jiwa mereka tetap tidak akan masuk ke surga. Jadi bersama dengan tubuh mereka yang akan hancur, setelah disucikan, jiwa mereka juga ikutan hancur. Kemudian Toya pun memutuskan untuk masuk ke kota Astal dan melihat ke sekitar. Dan menemukan ternyata selain manusia juga ada hewan seperti anjing, kuda, dan burung kecil yang mati. Dan jiwa mereka itu juga telah dimakan. Melihat kejadian yang mengerikan ini, Toya pun mulai benar-benar menyangka kalau ini itu adalah ulah para monster kristal. Lalu setelah memikirkan banyak hal, Toya pun memutuskan untuk membakar warga kota Astal, mengikuti saran dari Murah-Nessa, dan sekaligus kota-kotanya. Mungkin masih ada beberapa barang dan juga uang di dalam perumahan dan perkotaan milik warga kota Astal. Tapi Toya nggak berani untuk mengambilnya. Jangankan untuk mengambil, memikirkannya aja itu Toya nggak berani. Toya nggak enak, apalagi Toya itu juga nggak mau bersikap lainnya seperti penjara. Di sisi lain, alasan Toya itu juga ikut membakar kota Astal karena jika Toya itu tidak membakarnya, maka yang diuntungkan itu adalah para pencuri atau orang yang tidak berperasaan, yang bisa dengan bebas menjarah isi rumah para warga itu. Jadi Toya merasa akan lebih baik kalau Toya itu menghancurkan semuanya bersama dengan pemiliknya. Toya juga sebenarnya kepikiran untuk menyerahkan hal ini ke Sandora, angkat tangan gitulah. Cuman masih ada kemungkinan juga kalau kejadian ini tuh disebabkan oleh virus. Dan pasti juga akan merepotkan jika orang-orang Sandora itu mengambil harta warga kota Astal untuk dipakai memproduksi kalung budak. Setelah memastikan sekali lagi bahwa tidak ada makhluk hidup di kota Astal itu menggunakan Search, dan pun membakar kota itu dengan temperatur yang bahkan bisa melelehkan metal seperti emas dan perak. Dan juga membakar para warga yang telah terputus dari siklus samsara atau reinkarnasi itu. Sihir yang Toya gunakan untuk membakar seluruh kota dan warganya ini adalah sihir api neraka suci yang bernama Prominence. Seluruh kota pun diselumuti oleh sihir api yang Toya buat itu. Api neraka yang membara bersinar seperti layaknya sedang menghanguskan langit, membakar setiap benda dalam kegelapan yang menyelimuti dunia. Dinding-dinding rumah pada hancur, atap-atap runtuh, dan semuanya itu meleleh
dilahap oleh api neraka yang Toya buat. Toya melihat pemandangan ini hanya bisa meratapinya dengan tak berdaya. Lalu Toya nanya ke kedua kakaknya itu, apakah kejadian jiwa dimakan seperti ini itu sering terjadi. Moranesan dan Karinanesan pun menjelaskan kalau kejadian dimakannya jiwa ini itu biasanya hanya terjadi pada kasus yang melibatkan makhluk halus seperti warp, phantom, atau specter. Monster-monster atau makhluk-makhluk seperti mereka ini dikategorikan sebagai pemakan jiwa. Bagi mereka, jiwa yang mengandung emosi gelap atau negatif adalah makanan yang paling lezat bagi mereka. Dan biasanya target mereka yang paling mudah untuk dimakan itu adalah jiwa-jiwa yang memiliki rasa ketakutan. Lalu makanan favorit mereka itu adalah jiwa yang memiliki rasa galau atau panik atau keputusasaan gitu. Karena demikian, mereka itu jarang menampakkan wujud mereka atau menyerang korbannya dengan serangan mental. Sebab manusia itu sudah punya rasa takut akan sesuatu, terutama yang tidak mereka ketahui atau tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi dengan rasa takut itu, mereka nggak perlu repot-repot memberikan serangan mental ke manusia untuk memakan jiwa mereka. Namun ada satu hal yang Moranesan itu ingat, yang dimana menurut ingatan Moranesan itu, kejadian sekarang itu mirip seperti tanda dimana dewa jahat itu akan segera lahir. Dan mendengar itu, Karinanesan pun juga berpikir demikian. Cuman karena di dunia baru ini, benda suci yang menjadi wadah kelahiran dewa jahat hanya ada HP-nya Toya saja. Jadi Karinanesan pun mencurigai dewa bawahan sebelumnya yang telah membuat benda suci untuk dijadikan wadah dewa jahat. Namun meskipun dewa jahat akan segera lahir, tapi karena dewa jahat itu terlahir dari dewa yang di peringkatnya itu paling rendah, yaitu dewa bawahan. Jadi menurut kedua kakak Toya ini, hal ini itu bukanlah masalah yang besar bagi para dewa dewi dan juga Toya. Tapi memang bagi umat manusia, masalah ini tuh adalah masalah yang serius. Walaupun dewa jahat bukanlah dewa yang sesungguhnya, mereka hanyalah dewa tiruan. Cuman para dewa dewi tidak akan ikut campur atau membantu manusia untuk melawan dewa jahat itu. Paling-paling para dewa dewi akan memberikan pedang suci atau pedang surgawi pada seorang pahlawan untuk mengalahkan dewa jahat itu. Terlebih lagi dunia baru ini memiliki Toya, dependan dewa dunia, dewa tertinggi. Kalau dibandingkan sama dewa jahat yang dibuat oleh dewa bawahan yang ranknya itu paling rendah, itu tuh nggak ada apa-apanya. Bahkan nggak bisa disebut sebagai pertarungan jika Toya dengan kekuatan surgawinya melawan dewa jahat. Itu tuh udah pasti Toya pasti akan menang. Mendengar perkataan itu dari kedua kakaknya, Toya pun jadi sedikit percaya diri. Namun mengesampingkan duelnya dengan dewa jahat, Toya sekarang jadi lebih khawatir dengan gejala kristal yang dialami warga kota Astal. Toya memiliki intuisi kalau dewa bawahan itu telah bekerja sama dengan monster kristal. Kemudian Moranesan pun melihat sesuatu yang bergerak dari kobaran api neraka Toya untuk membakar para warga dan kota Astal. Toya pun dengan segera melihatnya juga, dan betapa terkejutnya Toya. Dari dalam kobaran api yang Toya buat itu, terdapat sebuah bayangan yang bergerak di dalamnya. Ini adalah hal yang gak mungkin terjadi. Karena api itu bahkan bisa melelehkan besi. Jadi gak mungkin manusia itu bisa lolos dari api itu. Lalu bayangan itu pun melompat keluar dari api, berniat ingin menyerang Toya dan kedua kakaknya. Dan terlihatlah wujud asli dari bayangan itu, yakni sebuah kerangka kristal atau skeleton kristal dari para warga kota Astal yang Toya bakar sebelumnya. Karinanesan secara cepat langsung menembak kerangka kristal itu menggunakan panah yang terbuat dari material monster kristal. Tembakan Karinanesan itu berhasil mengenai kepala kerangka kristal itu hingga hancur dan membuat kerangka kristal itu pun terjatuh. Namun tak lama kemudian, kepala kerangka kristal yang hancur itu kembali tumbuh dalam sekejap. Ini mirip seperti kemampuan regenerasi monster kristal. Lalu kerangka kristal itu berdiri lagi, dan di area dadanya itu Toya dapat melihat sebuah bola merah bersinar layaknya seperti core monster kristal. Toya pun menembak bola atau core kerangka kristal itu menggunakan brundilnya. Begitu peluru brundil Toya itu berhasil menembus core itu, seluruh tubuh kerangka kristal itu pun hancur berkeping-keping. Tidak seperti sebelumnya, kerangka kristal itu juga nggak bisa beregenerasi, yang lagi-lagi layaknya seperti monster kristal. Toya pun jadi paham kenapa kerangka kristal itu bisa lolos dari api nerakanya. Sebab core monster kristal dapat menghisap atau menyerap sihir. Jadi kemungkinan core dari kerangka kristal itu juga memiliki hal yang sama. Setelah itu datang lagi kerangka-kerangka lainnya dari warga-warga kota Astal yang Toya bakar. Karena akan sulit melawan mereka di kota Astal, Toya pun menyuruh kedua kakaknya itu untuk mundur ke daerah gurun. Kedua kakak Toya pun mengikuti perintah Toya dan mundur bersama dengan Toya keluar dari kota. Sambil mundur, Toya dan Karinanesan itu memancing mereka
dengan menembaki mereka menggunakan peluru dan anak panah dari jarak jauh. Dan dari segelombolan kerangka kristal itu terdapat kerangka kristal kecil yang di sini Toei asumsikan adalah kerangka dari anak-anak warga kota Astal. Walaupun sebenarnya Toei itu nggak tega menembak kerangka kristal anak-anak itu, tapi Toei harus menahan perasaannya itu dan tetap menembakinya. Morane-san pun maju dan berhasil memotong kor kerangka kristal itu. Jumlah mereka itu sangatlah banyak, hingga Toya dan kedua kakaknya itu jadi kewalahan untuk memusnahkan mereka semua. Dikarenakan kerangka kristal itu tidak terlalu kuat dan dapat dikalahkan hanya dengan pedang biasa, Toya pun memanggil ribuan skeleton warrior untuk membantu memusnahkan kerangka kristal itu. Tidak seperti monster kristal, kor kerangka kristal itu tidak terlindungi oleh lapisan kristal. Jadi seharusnya mudah bagi skeleton warrior Toya untuk menghancurkan core mereka. Dan singkatnya, terjadilah pertempuran antara skeleton warrior yang Toya summon melawan skeleton kristal yang merangkak keluar dari kobaran api. Melihat pemandangan antara pertempuran para skeleton ini, Toya pun jadi merasa seperti sedang melihat gambaran neraka. Apalagi suasana ini makin terlihat seperti neraka karena latar belakang pertempuran antara skeleton ini adalah kota yang terlahap api. Namun masih jadi misteri, kenapa hanya manusia saja yang jadi kerangka kristal. Padahal yang jadi korban penyakit ini tuh juga ada hewannya. Tapi hewan-hewan itu tidak ikutan berubah menjadi kerangka kristal. Singkatnya setelah 2 jam berlalu, seluruh kerangka kristal itu pun berhasil dimusnahkan. Dan api yang melahap kota itu juga telah padam. Dengan begini, kota Astal, kota kedua kerajaan Sandora pun telah lenyap bersama dengan makhluk hidupnya yang ada di sana. Dan sayangnya untuk video kali ini gua akhiri dulu ya sampai di sini. Jika gua ada salah kata atau informasi bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini bisa di like dan jangan lupa subnya. Oke, see you next video and Okay, 3, 2, 1. 好き好き。See you. No, 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 you're not saying it.